Kita akan belajar bersama-sama dengan judul firman Tuhan kita adalah distraction. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah mengajak kita untuk pandangan kita, arah penglihatan kita, biarlah tetap ke muka. Kepada panggilan surga, kepada kehendak Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada kebenaran firman-Nya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kadang-kadang di dalam perjalanan ada hal-hal yang mengubah arah kita. Ada hal-hal yang menggeser tujuan kita. Itulah sebabnya mari kita akan belajar bersama-sama sore hari ini tentang distraction. Apakah yang dimaksud dengan distraction? Kata distract itu berasal dari kata Latin distractus, yang artinya to draw in different direction. Artinya menarik ke arah yang lain. Saudara-saudara, dengan demikian kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa arti kata distraction atau distraksi itu adalah sebuah hal atau benda yang dapat mengubah, menarik, mengalihkan pikiran atau perhatian kita ke arah yang lain atau ke arah yang berbeda. Dan dalam kehidupan seringkali kita mengalami keadaan-keadaan yang kita namakan sebagai distraksi. Ada kekuatan lain yang menggeser, ada daya tarik lain yang mendorong kita supaya kita tidak memberikan atensi yang penuh kepada sesuatu yang seharusnya kita berikan perhatian penuh. Contohnya, sore hari ini Bapak Ibu duduk diam dan semua wajah memandang kepada saya. Saudara mendengarkan firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba gadget saudara, HP saudara berdering. Atau ada getaran. Sehingga yang tadinya saudara memperhatikan ke depan, saudara memperhatikan arah saudara kepada saya. Dan sejenak saudara mulai melihat HP saudara. Itulah distraksi. Mengalihkan perhatian kepada apa yang seharusnya kita perhatikan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih dalam perjalanan kerohanian kita. Berhati-hatilah, karena iblis akan datang dengan segala macam distraksinya. Untuk menarik kita keluar dari kehendak Tuhan. Keluar dari tujuan utama kita. Keluar dari pokok pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan segala macam peristiwa. Dengan segala macam situasi. Maka setan mencoba untuk mendistraksi sedapat-dapatnya anak-anak Tuhan keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab kita dapat melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang perjalanan imannya terdistraksi di tengah jalan. Sehingga mereka tidak dapat menuntaskan kehendak Allah. Mereka tidak dapat menyelesaikan seluruh rancangan Tuhan atas hidupnya. Dan ada beberapa di antara mereka yang gagal untuk menyelesaikan hidup mereka dengan baik. Mereka tidak sampai kepada finishing well. Mereka tidak bisa mengakhiri seluruh pertandingan imannya seperti yang Tuhan harapkan. Yang pertama kita melihat Adam dan Hawa. Mereka gagal untuk memenuhi kehendak Allah karena terdistraksi, tergeser, teralih perhatiannya kepada perkataan dusta setan dan daya tarik buah pengetahuan baik dan jahat. Allah punya rancangan yang luar biasa kepada Adam dan Hawa. Sehingga mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu Allah menempatkannya di Taman Eden. Dilengkapi dengan segala fasilitas. Semua kebutuhan hidup mereka dicukupi.
Tetapi ketika mereka sedang ada di Taman Eden, tiba-tiba setan datang dalam bentuk si ular. Lalu mulai menyampaikan perkataan dustanya. Dan dia berkata dengan dusta kepada Hawa. Kenapa yang terjadi? Hawa terdistraksi. Sehingga dia mempercayai perkataan setan. Dan dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Itu bisa membuatnya menjadi seperti Allah. Dan akibatnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Demikian pula dengan bangsa Israel. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, khususnya pada generasi yang pertama, orang-orang yang keluar dari Mesir. Allah sudah berkata, aku akan memberikan kepadamu suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tanah yang subur, tanah yang dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Itulah sebabnya Allah membawa mereka berjalan melalui padang gurun. Tetapi dalam perjalanannya, keturunan pertama bangsa Israel gagal masuk ke Kanaan karena kedistraksi oleh kenikmatan makanan yang di Mesir. Perut mereka mengalihkan perhatian mereka yang seharusnya melihat kepada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena kenikmatan akan kebutuhan makanan, mereka teringat makanan-makanan yang mereka makan di Mesir. Sehingga ketika mereka dalam perjalanan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Untuk inikah engkau bawa kami ke padang gurun? Untuk inikah engkau menggiring kami supaya kami mati di padang gurun ini? Tidak ada makanan, kami kehausan. Kami teringat di Mesir ada bawang pre, ada makanan-makanan yang lezat, kami makan dengan gratis. Dan karena persungutan itulah, maka Allah menghukum mereka. Sehingga seluruh generasi yang pertama gagal masuk ke Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Karena dalam perjalanan iman ada banyak hal yang memberikan daya tarik dalam hidup kita. Dan kita bisa terdistraksi iman kita. Sehingga kita gagal untuk masuk ke Kanaan yang kekal. Yaitu surga yang mulia. Berikutnya kita melihat juga seorang tokoh yang sangat luar biasa. Yang bernama Simson. Dia lahir atas kehendak Tuhan. Dari kandungannya Allah sudah menetapkan dia sebagai nasir Allah. Dia dilengkapi dengan roh Tuhan. Dia dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga ketika Simson lahir, dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada peperangan yang tidak dia menangkan. Semua musuh dia tundukkan. Semua lawan dia kalahkan. Tetapi sayang, ketika dia bertemu dengan seorang gadis dari lembah Sorek, imannya terdistraksi. Dia lebih memilih Delila, seorang gadis dari lembah Sorek, daripada tetap bertahan menjadi abdi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi ada banyak hal yang bisa mendistraksi. Mengalihkan perhatian kita. Yang seharusnya tetap tertuju kepada Tuhan. Tetapi karena kecantikan-kecantikan duniawi. Kenikmatan-kenikmatan jasmani. Itu bisa mengalihkan kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat orang-orang yang terdistraksi hidupnya. Raja Saul. Dia raja pertama di Israel. Sebelumnya Israel dipimpin Allah secara langsung. Tetapi ketika mereka meminta raja, maka Allah memberikan raja kepada mereka. Dan Saul adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Dia adalah orang yang menerima penghormatan dari Tuhan. Karena dari seluruh bangsa Israel, dialah yang terpilih untuk menjadi raja pertama. Bahkan Allah berkata, Saul dan keturunannya yang akan memerintah Israel secara turun-temurun. Tetapi sayang, Saul terdistraksi hidupnya. Perhatiannya teralih. Kepercayaannya tergeser. Oleh karena rasa takutnya kepada musuh yang dihadapinya. Sehingga dia membawa korban kepada Tuhan yang tidak boleh dilakukan selain dilakukan oleh saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita juga mengenal kegagalan dari seorang yang bernama Daud. Dia raja kedua pengganti Saul. Dia juga dipilih Allah secara luar biasa.
Karena sejujurnya dari seluruh kriteria secara fisik, kemampuan, kapasitas, Daud bukanlah orang yang memenuhi standar untuk menjadi seorang raja. Oleh sebab itu ketika terjadi pemilihan pengganti Saul, maka kakak-kakaknya lah yang diajukan. Karena secara postur tubuhnya itu memenuhi syarat. Dari pengalaman perangnya itu memenuhi syarat. Dari kepemimpinannya itu memenuhi syarat. Tetapi Daud hanya seorang gembala. Oleh karena itu orang tuanya menyembunyikannya. Daud tidak masuk hitungan. Tetapi ketika orang tuanya menyembunyikannya, Allah justru melihat dan memandangnya Daud. Sehingga Daud dipilih untuk menjadi raja kedua pengganti Saul. Tetapi sayang, dalam kepemimpinannya, Daud juga gagal menunjukkan kepemimpinan yang bersih karena terdistraksi oleh kemolekan Batsheba. Ketika bangsanya sedang menghadapi peperangan musuh, Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Dan ketika dia berjalan-jalan itulah, maka dia terdistraksi, pandangannya teralihkan untuk menoleh dan melihat ada seorang gadis, ada seorang wanita yang sedang mandi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal semacam ini kiranya menjadi peringatan kepada kita, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap kesalahan. Oleh karena itu, kiranya kebenaran firman Tuhan sore hari ini membawa peringatan tersendiri buat kita. Supaya pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab itu tidak menjadi pengalaman kita. Kita lebih berhati-hati, kita lebih waspada karena waktunya sudah dekat. Bukan lagi waktunya gereja Tuhan untuk bermain-main. Bukan lagi waktunya gereja Tuhan untuk leha-leha. Inilah saatnya untuk kita kembali kepada kehendak dan tujuan Tuhan. Jangan sampai iman dan percaya kita terdistraksi. Perhatian kita teralihkan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di perjanjian baru? Maka ada banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil untuk menjadi contoh yang ada dalam kitab perjanjian baru. Yang pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai 3 khususnya, maka kita melihat bahwa murid-murid kembali menjala ikan karena imannya terdistraksi oleh kekecewaan atas kematian sang guru. Awalnya mereka menang penjala ikan, lalu ketika Yesus bertemu dengan mereka, Yesus memanggilnya, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 3,5 tahun dididik oleh Tuhan. 3,5 tahun mereka diajar oleh Tuhan. Mereka hidup bersama-sama dengan sang guru. Tetapi sekarang sang guru sudah meninggal. Sang guru telah disalibkan. Tidak ada lagi harapan. Oleh karena itu mereka kecewa. Dan akhirnya kembali untuk menjala ikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Yang membuat hati kita terluka. Yang membuat keadaan-keadaan kita menjadi berduka. Tetapi jangan sampai keadaan-keadaan demikian membuat kita terdistraksi imannya. Seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap persoalan kita. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan apa yang kita alami. Percayalah, ketika engkau tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan kita. Jangan izinkan kekecewaan, kesukaran, persoalan mendistraksi hidup saudara. Sehingga pada akhirnya saudara tergeser untuk memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Contoh lain yang dapat kita lihat adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Demas. Dia adalah teman seperjalanan Paulus pada waktu itu. Tetapi sayang, Demas meninggalkan pelayanannya karena terdistraksi oleh daya tarik dunia. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10 mengatakan dengan jelas bahwa Demas meninggalkan Paulus. Demas meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Apalagi hari-hari ini kita melihat, semua ditawarkan dunia, kenikmatan-kenikmatan daging, dunia sedang menawarkan kepada manusia. Tetapi sebagai orang-orang percaya, jangan sampai iman kita tergeser, iman kita goyah, iman kita teralihkan dari yang memandang kepada Yesus, yang tertuju kepada Yesus. Dan sekarang kita tergeser kepada hal-hal duniawi. Nah, keadaan-keadaan demikian tidak dapat kita pungkiri, selalu terjadi di sekitar kita. Itulah sebabnya kalau kita melihat 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, maka Paulus pun memberi peringatan kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Paulus juga memiliki kekhawatiran. Jangan sampai jemaat Korintus terdistraksi, tergeser, beralih pikirannya, kepercayaannya dari kesetiaannya kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman ini. Jangan sampai iman kita tergeser, iman kita teralihkan dari kepada Yesus. Sekarang kita lebih cinta kepada dunia. Firman Allah memang mengatakan bahwa satu kali kelak segala sesuatu akan diguncangkan supaya ketahuan di manakah, siapakah yang tetap tinggal dan tidak tergoncangkan. Memang akan ada kegoncangan, memang akan ada hal-hal yang menggeser, ada hal yang mendorong, ada hal yang memikat. Sebab semuanya itu untuk membuktikan siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap setia, siapa yang tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus sudah memberitahukan kepada kita dengan memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang sedang membangun rumah. Yang pertama berdasar di atas batu. Dan yang kedua membangun rumahnya di atas dasar pasir. Kedua rumah itu dibangun bersama-sama. Dengan posisi yang sama. Dengan bentuk yang sama. Tetapi yang berbeda adalah dasarnya. Dan keduanya akan menghadapi ujian. Baik melalui banjir, baik melalui hujan, baik melalui angin. Semuanya akan diuji untuk mengetahui siapa yang tinggal tetap atau siapa yang hancur. Di akhir zaman inilah waktunya iman kita akan diuji. Melalui berbagai macam tantangan kehidupan. Baik yang dari dalam diri kita maupun yang terjadi di sekitar kita. Untuk mengetahui siapa di antara anak-anak Tuhan yang benar-benar berdiri di atas batu karang yang teguh. Yang memiliki dasar yang kokoh, memiliki dasar yang kuat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini saya ingin mengajak kita sekalian. Untuk kita melihat hari-hari ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Yaitu sehubungan dengan berita-berita yang kita dengar pada hari-hari ini. Yaitu tentang corona. Hampir setahun corona ini ada di Indonesia. Maret nanti kita akan merayakan ulang tahun corona. Nah, sejak corona muncul di Indonesia ini, maka yang selalu kita dengar adalah berita corona. Dari hari ke hari, siaran-siaran TV rasanya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan berita tentang corona. Nah, berita-berita yang kita dengar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, baik melalui media massa, sampai dengan media sosial saudara selalu berisi dengan berita-berita itu. Saya berharap semua berita yang saudara dengar, jangan sampai mendistraksi iman kita. Nah, apakah tandanya kalau kita terdistraksi oleh corona? Saya mencoba merinci beberapa hal, dan kiranya ini menjadi perenungan buat setiap kita. Yang pertama, tanda-tanda kalau kita terdistraksi oleh corona, kita lebih sering membicarakan corona daripada membicarakan Tuhan dan kuasa-Nya. Mana yang sering saudara saksikan?
Mana yang sering saudara bicarakan? Mana yang sering saudara sampaikan? Apakah saudara lebih banyak membicarakan tentang corona? Atau saudara membicarakan tentang Tuhan dan kuasanya? Ketika saudara bertemu dengan teman, ketika saudara membagi berita, ketika saudara sedang WA atau mengepost apapun dalam media sosial saudara, apakah saudara sedang membicarakan corona atau lebih banyak membicarakan tentang Tuhan dan kuasanya? Kalau coronanya lebih banyak, itu tandanya saudara sudah terdistraksi, saudara sudah teralihkan. Tidak lagi memandang kepada Tuhan dan kuasanya, tetapi kita sudah melihat kepada corona. Yang kedua, lebih banyak cari tahu tentang corona daripada cari tahu tentang kehendak Tuhan. Saudaraku, mana yang banyak kita googling? Kita ingin tahu corona sekarang sudah berapa yang terinfeksi, berapa yang meninggal, bagaimana cara menyembuhkannya, dan lain-lain. Tetapi kita lupa untuk mencari kehendak Tuhan. Orang-orang percaya seharusnya ketika corona ini datang, maka kita bukan mencari tahu tentang corona, tetapi inilah waktunya kita untuk mencari tahu tentang kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan corona ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan bagi kita? Sehingga diizinkan corona ini ada di atas muka bumi ini. Jangan terdistraksi. Lebih banyak cari tahu corona daripada cari tahu kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita lebih banyak baca berita corona daripada baca firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali saudara baca berita corona setiap hari? Pagi hari ada WA masuk corona. Siang hari WA lagi masuk corona. Sore hari WA masuk corona. Tapi apakah saudara membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari? Mana yang Anda sukai, baca berita corona atau baca akan firman-Nya? Kalau ketertarikan saudara kepada berita corona, maka itu tandanya imanmu terdistraksi. Iman kita tergeser untuk mencintai Tuhan dan firman. Yang keempat, kita lebih sadar hadirnya corona daripada hadirnya Tuhan dan penyertaannya. Siapa yang Anda sadari dalam hidup saudara sehari-hari? Ketika saudara akan keluar rumah, saudara sadar, hati-hati ada corona. Saudara masuk ke mall, saudara sadar, hati-hati ada corona. Mesti jaga jarak, mesti cuci tangan. Saudara kemana saja, saudara menyadari akan adanya virus corona. Tetapi apakah saudara sadar bahwa di balik hadirnya corona yang mendunia, maka Tuhan ada di sama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Seharusnya kita lebih sadar akan hadirnya Tuhan dan penyertaannya dalam hidup kita. Corona memang ada di mana-mana, tetapi Tuhan juga tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia memelihara kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap lakukan protokol kesehatan. Karena itulah cara kita untuk terhindar terpapar virus corona. Tetapi jangan sampai iman dan hati kita lebih menyadari akan corona. Dan kita melupakan Tuhan bahwa dia senantiasa menyertai kita. Dia senantiasa menjaga dan melindungi anak-anaknya. Itulah sebabnya kenapa banyak orang hidup dalam ketakutan tentang corona. Karena kita kehilangan kesadaran akan penyertaan Tuhan. Kita lebih ditakuti dengan kehadiran corona. Tetapi kita melupakan bahwa di balik semua yang terjadi, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari-hari ke depan mari jalani dengan penuh kesadaran. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, dimanapun saudara berada, yakinlah dia omnipresent. Dia hadir di segala tempat. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang lepas dari perhatiannya. Tidak ada satu tempat yang tersembunyi di dunia ini yang tidak dapat dilihatnya. Semuanya terbuka,
semua telanjang di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari sadari akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Ada banyak hal yang tidak mampu kita selesaikan. Tetapi sadarilah bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan yang kelima, kita lebih takut kepada corona daripada percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, corona memang bisa membuat orang mati. Corona bisa membuat orang itu meninggal. Tetapi seseorang meninggal, itu bukan karena corona, tetapi karena ketentuan Tuhan. Kematian bisa datang dengan berbagai macam cara, termasuk melalui terpapar virus corona. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara sekalian, hidup dan mati kita itu bukan ditentukan oleh corona. Hidup dan mati kita itu ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kalau Tuhan belum menentukan kita meninggal, maka percayalah mau 1.000.000 corona menyerang kita, tidak akan pernah mati. Tapi tanpa corona pun saudara tertawa. Kalau Tuhan sudah menutup usia kita, maka tertawa lebar pun saudara akan mati. Oleh karena itu enggak pernah terlalu ketakutan dengan corona. Jangan sampai iman ini terdistraksi. Jaga kesehatan saudara, ikuti protokol kesehatan, tetapi iman saudara tetap tertaut kepada Tuhan. Bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangannya Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Enggak ada satupun yang dibiarkan berlalu tanpa perhatian Tuhan. Kemarin kita melihat ada musibah, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Seluruh penumpang dan kru pesawat meninggal. Tetapi di saat-saat kisah pilu yang kita dengar, ada juga hal-hal yang sangat menakjubkan. Bagaimana pertolongan dan tangan Tuhan itu menentukan kematian dan kehidupan. Dikisahkan ada 2 orang penumpang yang sudah memiliki tiket, tetapi tidak bisa naik ke pesawat karena tidak memiliki PCR test. Tidak ada uang lagi untuk melakukan tes PCR. Dan itulah sebabnya bosnya katakan, ya sudah, nggak usah naik pesawat ke Kalimantan, naik kapal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa dia tahu, pesawat itu jatuh, seluruh penumpangnya mati. Dan 2 orang yang batal naik pesawat, akhirnya selamat sampai ke tujuan. Apakah semuanya ini terjadi karena kebetulan? Apakah ini semua terjadi dengan sendirinya? Saya percaya, semua diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sekali lagi, jangan terdistraksi iman kita. Jangan menjalani hidup ini dengan ketakutan. Tetapi jalanilah hidup ini dengan penuh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Segala upaya apapun yang saudara lakukan, kalau hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, itu justru yang membuat imunitas kita menurun. Tetapi kalau kita punya iman, kita punya percaya kepada Tuhan, kita menjalani hidup dengan penuh kedamaian, kita menjalani hidup dengan penuh keberanian, maka itu yang akan membuat imunitas kita menjadi naik. Dan itulah sebabnya kita terpapar dari virus corona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melawan distraksi dunia ini? Kembali dalam ayat pokok kita, Amsal yang keempat ayat yang ke-25, firman Allah berkata, demikian biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Inilah cara yang harus kita lakukan, supaya iman kita tidak terdistraksi, perjalanan kekristenan kita tidak teralihkan kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Yaitu dengan cara biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Arahkan pandangan iman saudara, arahkan
imanmu kepada Tuhan yang ada di depan kita. Selama kita terus memandang ke depan, selama kita terus melihat ke muka, maka iman kita akan tetap terjaga. Kita tidak akan pernah terdistraksi, kita tidak akan pernah tergeser, kita tidak akan pernah teralihkan kepada perkara-perkara yang bisa menghambat, bahkan mematikan iman rohani kita. Tetaplah memandang ke depan. Apa artinya memandang ke depan? Yang pertama, memandang ke depan itu berarti kita harus meninggalkan yang ada di belakang. Kalau kita ingin memandang ke depan, maka beranilah untuk meninggalkan yang ada di belakang. Kalau saudara tetap tertarik kepada apa yang di belakang, maka mustahil untuk engkau bisa menatap ke depan. Masa lalu, hal-hal yang lampau, hal-hal duniawi, hidup kita yang lama, itu yang harus kita tinggalkan, itu yang harus kita lepaskan. Dan sekarang mengarahkan pandangan kita tetap ke muka. Tinggalkan yang ada di belakang. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, beranikanlah untuk meninggalkan apa yang ada di belakang hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel yang gagal untuk masuk ke Kanaan. Karena tidak bisa melepaskan apa yang ada di belakang. Mereka selalu teringat dengan kenikmatan-kenikmatan Mesir. Mereka selalu teringat dengan makanan-makanan yang dulu mereka nikmati. Sekarang mereka gagal untuk masuk ke Kanaan. Karena tidak berani untuk melepaskan apa yang di belakang. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya cerita yang lalu. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, maka kita harus berani untuk melepaskan masa lalu. Berani untuk melepaskan dosa, berani untuk melepaskan kenikmatan dunia. Dan sekarang arahkan fokus pandangan kita kepada Tuhan. Jangan coba-coba menggali, jangan coba-coba untuk menoleh ke belakang. Ingatlah akan istri Lot. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Dia gagal untuk menikmati keselamatan hanya karena dia menoleh ke belakang. Hari ini saudaraku, ada banyak daya tarik dunia. Tetapi tetaplah pandanganmu ke muka. Tinggalkan yang di belakang. Tidak perlu disesali apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi percayalah di dalam Tuhan kita bisa mengubah masa depan kita. Ada banyak masa lalu yang buruk. Ada banyak masa lalu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Biarlah semuanya itu jadikan pelajaran bagi kita. Kalau masa lalu itu menggembirakan, masa lalu itu menyenangkan, jadilah itu sebagai kenangan. Jangan selalu bernostalgia dengan masa lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini sadarilah bahwa tangan kita punya batasan. Tidak semua hal dapat kita raih dan kita genggam. Apa yang tidak dapat kita pegang, lepaskanlah. Dan sekarang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berjalan dalam kebenarannya. Jalani dengan penuh percaya. Ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tinggalkan masalah. Saudara tidak akan pernah maju dalam pengiringan kepada Tuhan. Kalau saudara terlalu tertarik dengan masa lalu. Saudara selalu ingat dengan dosa-dosa yang lama. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Waktunya untuk berhenti mengingat masa lalu. Dan sekarang pusatkan perhatian kita untuk mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan waktunya lagi untuk kita main-main. Berulang kali setiap minggu Bapak Gembala menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir zaman. Lihat sekeliling kita, apa yang dulu tidak pernah kita dengar, apa yang dulu tidak pernah terjadi dan hari ini terjadi di generasi kita, terjadi di zaman kita. Bencana alam yang luar biasa, musibah yang datang secara bertiba-tiba, semua terjadi pada zaman kita. Dan itu sebagai kegenapan atas rencananya. Itulah sebabnya rubah kekristenan kita, rubah pengiringan kita kepada Tuhan, tinggalkan masa lalu kita dan fokuskan tatapan kita ke depan untuk mengiring Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras kepada kita.
dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan sedang tidak mencari gereja yang bermain-main. Tuhan sedang tidak mencari gereja yang hanya mencoba-coba. Tuhan tidak mencari gereja yang hanya mencari kenyamanan, mencari kenikmatan. Tetapi Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh, yang tidak menoleh ke belakang. Tapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah waktunya gereja harus diberikan peringatan. Karena hari-hari ini ketika bencana, musibah, pandemi ini terjadi, maka semuanya sedang menghancurkan semua teologi-teologi yang selama ini sudah diajarkan. Berkali-kali saudaraku kita mendengar teologi kemakmuran. Tetapi di tengah-tengah pandemi, maka teologi itu sedang diuji. Katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan memberikan berkat, keuntungan, mana? Itulah sebabnya waktunya kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur ada di tempat ini. Karena saya dididik, saya diajar, saya dilatih. Untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman tidak hanya disampaikan hanya untuk menyenangkan pendengarnya. Firman tidak hanya disampaikan hanya untuk menindakbobokkan jemaatnya. Tapi inilah waktunya gereja Tuhan harus berubah. Tinggalkan masa lalu dan mulai tatap hari depan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya tidak lama lagi. Waktunya sudah dekat. Tuhan hampir datang. Tidak ada lagi kesempatan lagi untuk bermain-main dengan dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita bersuka-suka dengan kenikmatan duniawi. Waktunya tinggalkan masalah. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Artinya adalah berubah pikiran, berbalik arah, meninggalkan masa lalu dan sekarang memandang ke depan. Bagaimana dengan saudara pada hari-hari ini? Apakah saudara berani untuk meninggalkan masa lalu? Atau sekali-sekali mencoba kenikmatan dunia? Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, maka tinggalkan masa lalu. Dan sekarang fokuskan pandanganmu hanya ke depan. Kegagalan kita untuk mengiring Tuhan adalah ketidakberanian kita untuk melupakan yang di belakang. Kita selalu ingat masa lalu. Kita selalu ingat kenikmatan-kenikmatan dunia. Dunia akan lenyap dan segala isinya. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Oleh karena itu pegang kebenarannya. Cintai firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saudaraku, terus memandang ke depan. Itu artinya kita fokus kepada tujuan hidup kita. Inilah waktunya gereja Tuhan harus mengembalikan arah tujuan hidup kita. Ke arah yang benar, yaitu kepada kehendak dan keinginannya Tuhan. Apakah hari-hari yang kita jalani, kita sedang mengejar kehendak Tuhan, kita sedang menggenapi keinginan Tuhan. Apakah kita sedang memenuhi, kita sedang mencapai keinginan kita sendiri. Kalau kita tidak sedang mengejar keinginannya Tuhan, kita hanya ingin cari kenikmatan kita sendiri. Kita hanya ingin mencari kesenangan kita sendiri. Maka saudara telah terdistraksi. Saudara telah tergeser. Perhatian saudara sudah teralih dari Tuhan kepada diri sendiri. Firman Allah berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Waktunya meset kembali. Saudara harus meriset hidup saudara, meriset tujuan saudara, mengatur ulang, menata kembali apa tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, engkau gampang tersesat, engkau gampang terdistraksi, engkau gampang dialihkan karena nggak punya tujuan. Tujuanlah yang membuat kita tetap tinggal tetap, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ujian. Karena saudara tahu ada satu titik yang harus kita capai. Ada satu kebenaran yang harus kita selesaikan. Yaitu kehendak Tuhan dan keinginannya Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang abadi. Perkara-perkara yang kekal, itu harus menjadi tujuan hidup kita. Perkara-perkara yang abadi, perkara-perkara yang mulia dalam kerajaannya, itu yang harus menjadi pengejaran kita. Jangan habiskan waktu saudara, jangan habiskan umur saudara hanya untuk mencari hal-hal yang fana dalam dunia ini. Hidup ini singkat, hidup ini hanya satu kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kejarlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang abadi, bukan perkara-perkara yang sementara. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan, yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Semua yang Anda lihat, semua yang Anda nikmati, semua yang Anda rasakan, itu sementara. Tetapi hal-hal yang mulia, perkara-perkara rohani, itu kekal dan abadi. Seharusnya itulah menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, kita gampang terdistraksi. Gampang digeser, gampang dialihkan perhatian kita. Oleh karena pastikan tujuan kekal kita, yaitu dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah pesan yang saya dapat dari WA. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk memperkuat pesan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Seorang yang bernama Antonio Vera Monteiro. Dia adalah seorang miliarder, orang yang sangat kaya. Dia sebagai presiden Dewan Direktur Santander Bank, Portugal. Dia meninggal karena COVID-19 sepulangnya dari Italia. Orang yang sangat kaya. Tetapi yang menarik, dalam WA itu disampaikan adalah tulisan dari putrinya. Dia menulis demikian. Kami keluarga kaya berlimpah harta. Tetapi ayahku wafat seorang diri. Sulit bernapas, bagai tercekik. Sambil mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya. Yaitu udara segar. Sedang hartanya ditinggal di rumah. Ironis. Orang yang kaya raya, seorang miliarder, punya harta yang sangat banyak. Tetapi akhir hidupnya hanya untuk sesuatu yang gratis. Udara yang segar. Kekayaannya yang banyak tak dapat menolongnya. Kedudukannya yang tinggi sebagai presiden Dewan Direktur itu dapat menolongnya. Relasinya tidak dapat menolongnya. Hanya untuk sesuatu yang gratis. Kenapa nggak bisa menolong? Sebab itu fana. Semua kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, kehormatan, ketenaran, nama. Itu semuanya fana. Oleh karena itu jangan sampai pengejaran kita kepada hal-hal yang materi, kepada hal yang fana. Tetapi sudah waktunya set kembali tujuan hidup saudara dan kejarlah hal yang mulia, yang kekal abadi, yang ada di dalam kerajaan sorga. Pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Jangan sampai menyesal di akhir ujung hidup kita. Kalau kita tidak mengejar kepada arah yang benar. Arahkan pandangan kita tetap ke muka. Kepada tujuan kekal kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang sedang kita cari dan kita kejar? Kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kita sedang mengejar tambahannya, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat fana yang ada di bumi ini.
Sudah waktunya gereja Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang kekal. Jangan lagi bermain-main dalam hidup ini. Kematian sangat dekat dengan kita. Dengan berbagai macam cara. Bencana terjadi di mana-mana. Musibah bisa terjadi dengan tiba-tiba. Yang dulu tidak pernah kita pikirkan, sekarang terjadi. Siapa yang pernah menduga kalau Guci bisa longsor begitu hebat? Gak pernah. Tapi hari ini terjadi. Palungan banjir dengan luar biasa. Brebes juga dikepung dengan banjir. Kita bersyukur. Kalau Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Tetapi jangan ternina-bobokkan. Sehingga saudara lupa untuk mencari hal-hal yang kekal dan abadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kekayaan, harta, kenikmatan dunia. Itu semua seperti bayangan. Dia semu, dia sementara, dia fana, dia nggak nyata. Karena pada akhirnya kita akan tinggalkan semuanya. Yang kelihatannya ada, itu cuma ada di muka bumi ini. Tetapi saudara tidak akan mendapati kekayaanmu di sana. Oleh karena itu, maka perhatikanlah hal-hal yang kekal dan abadi. Kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi pagi saya membuatkan ilustrasi bahwa semua kekayaan, harta dan hal yang duniawi itu fana, itu seperti bayangan. Semakin saudara kejar, bayangan itu akan menjauh. Saudara perhatikan kepada saya. Saya punya bayangan di depan sini, ada di belakang saya. Kalau saya coba beralih, maka saya mencoba untuk memegang bayangan saya. Kelihatannya itu pendek, kelihatannya itu dekat. Tetapi ketika saya mencoba untuk memegang bayangan kepala saya, semakin saya mencoba dia akan makin menjauh. Saya kejar bayangan itu akan menjauh. Bagaimana caranya? Saudara harus membalikkan diri. Jangan melihat yang fana. Arahkan diri kepada kerajaan Allah dan percayalah. Maka bayangan itu akan mengikuti saudara kemanapun saudara pergi. Kalau saudara mendapatkan Tuhan, maka apapun yang saudara inginkan, Tuhan akan cukupkan. Jangan kejar yang sia-sia, jangan kejar yang sementara, tetapi kejarlah Tuhan. Kalau engkau mendapatkan Tuhan, maka engkau mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau engkau kehilangan Tuhan, maka engkau kehilangan segala-galanya. Kebinasaan kekal yang akan menanti hidup saudara. Hartamu gak bisa menolong. Kedudukanmu yang tinggi gak bisa menolong. Teman-temanmu yang hebat tidak bisa menolong. Itulah sebabnya kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang ketiga yang akan kita pelajari. Terus memandang ke depan. Itu artinya mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus dan kehendaknya. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dari iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Biarlah matamu tetap memandang ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Itu berarti kita mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus. Dialah satu-satunya. Dia yang utama. Dia yang pertama. Dan segala kehendaknya itu yang harus kita kejar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Yesus. Maka saudara tidak akan terdistraksi oleh apapun yang terjadi dalam dunia ini. Jangankan tantangan. Makanya yang kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, aniaya sekalipun itu tidak akan pernah menggeser iman kita. Karena hati dan pikiran kita, iman dan roh kita hanya tertuju kepada Yesus.
Tetapi kalau kita tidak mengarahkan, mata ini tidak kita tujukan kepada Yesus. Jangankan aniaya, kesulitan-kesulitan pun bisa menggeser iman kita. Sehingga kita keluar dari kebenaran, kita keluar dari iman kita. Dan kita bisa meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara dapat menemukan banyak sekali. Sekarang kita ada di era digital. Saudara bisa searching di Google. Maka selalu ada kabar orang-orang yang mualaf. Mereka meninggalkan Tuhan. Berbagai macam motivasi. Terdistraksi, tergeser imannya. Tetapi di sisi lain kita juga bersyukur. Karena banyak orang yang juga mulai mengikut Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan kiranya menjadi peringatan buat kita. Bahwa iman kita bisa terdistraksi. Oleh karena itu, biarlah matamu tetap memandang ke depan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau fokus saudara bukan kepada Tuhan, gampang terdistraksi. Kalau fokus saudara hanya kepada diri sendiri, kepada kecantikan dan ketampanan. Ketika kecantikan saudara ini menurun, saudara akan kehilangan kedamaian. Ketampanan saudara hilang, saudara juga akan kehilangan sejahtera. Kalau fokus saudara hanya kepada harta kekayaan, ketika harta kekayaan saudara hilang, saudara juga akan kehilangan arah tujuan hidup saudara. Tetapi orang-orang yang memfokuskan diri, yang matanya tertuju kepada Yesus, maka ketika hartanya hilang, dia tetap memandang Tuhan. Ketika kecantikannya berkurang, dia tetap memandang kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang dapat mendistraksi, karena hatinya, pandangannya, ditujukan kepada Yesus. Orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada Kristus, itu berarti mereka menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Keluaran 13 ayat 21 berkata demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk memimpin mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku, di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin berat, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi, di tengah-tengah penderitaan yang semakin meningkat, sudah waktunya gereja Tuhan alihkan pandangan saudara, alihkan tatapan saudara bukan kepada yang terjadi di sekitar saudara, tetapi arahkan dengan tepat kepada wajah Yesus. Jadikan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Jadikan dia menjadi pemimpin hidup kita. Izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan kita mengikutinya dari belakang. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Kalau siang hari Tuhan datang sebagai tiang awan supaya terik panas tidak menyengat bangsa Israel. Mereka bisa berjalan dalam keadaan yang teduh. Dan ketika kegelapan itu datang di malam hari, maka Tuhan hadir sebagai tiang api yang menerangi perjalanan bangsa Israel. Sehingga siang dan malam mereka tetap bisa berjalan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang tahu menempatkan Yesus sebagai pemimpin, maka tidak ada kata untuk berhenti. Siang atau malam, mereka akan tetap bisa berjalan. Ketika siang hari ada panas yang begitu terik, yang bisa menyengat tubuh kita. Tetapi ketika dia menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita, maka dia akan menjadi tempat perteduhan kita. Dia menjadi tempat perlindungan kita. Apa yang sedang hadapi saudara hari-hari ini? Apakah saudara merasa terik panas begitu kuat? Ada kesulitan yang begitu hebat yang sedang saudara hadapi. Ada tantangan yang begitu banyak yang saudara alami. Tetapi kalau Tuhan yang memimpin kita, maka pada siang hari dia melindungi kita. Dia menjadi tempat perteduhan. Bahkan ketika saudara merasa hidupmu menjadi gelap di hari-hari ini, saudara melihat enggak bisa lagi. Usaha sudah tidak bisa lagi diteruskan.
Akibat pandemi COVID ada banyak perusahaan yang berguguran. Ada banyak perusahaan yang kolaps. Saudaraku, semuanya menjadi gelap. Tetapi ketika Tuhan menjadi pemimpin kita, maka Dia akan hadir sebagai terang. Dia akan menyinari hidup saudara. Sehingga siang atau malam, bangsa Israel tetap bisa berjalan. Siang selalu berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membahagiakan. Tetapi malam biasanya dikonotasikan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang pahit, hal-hal yang penuh dengan kesukaran. Tetapi kalau Tuhan yang memimpin kita, maka di tengah-tengah kesukaran pun kita bisa melewatinya. Di tengah-tengah tantangan pun kita bisa melewatinya. Tidak ada kegelapan yang paling gelap yang Tuhan tidak bisa melewatinya. Di atas kayu salib Tuhan sudah berkata, Dia telah menghancurkan kegelapan. Ketika Dia disalib ada kegelapan yang meliputi bumi. Dan Tuhan tundukkan semuanya di atas kayu salib. Itulah sebabnya biarlah kita tetap memandang Dia yang tersalibkan. Dia yang memimpin kita. Sehingga siang dan malam kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun pengalaman saudara hadapi, kalau Tuhan yang menyertai, semuanya bisa kita lewati. Yang kedua, mengarahkan kehidupan kita kepada Kristus itu berarti kita mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Dalam Matius 9:21 ada kisah yang sangat menarik, yaitu seorang wanita yang sakit pendarahan. Sudah berbagai cara dia coba untuk mengatasinya. Uangnya habis untuk mengobatinya. Tetapi penyakitnya juga tidak bisa sembuh. Dan satu ketika dia dengar tentang Yesus. Maka dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai seorang yang sakit pendarahan, maka dia tidak diizinkan untuk berada di tengah-tengah perhimpunan. Dia harus menjauhkan diri dari perkumpulan orang. Karena dia najis dan dia bisa membuat najis orang-orang yang di sekitarnya. Tempat-tempat yang didudukinya menjadi najis. Semua tempat yang kena lelehan darahnya itu menjadi najis. Itulah sebabnya seorang perempuan yang lelehan darah, maka dia harus diasingkan. Nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh kumpul. Dia najis secara hukum Taurat. Oleh karena itu bagaimana caranya dia menjamah Yesus? Itu bukan perkara yang mudah. Karena ada halangan, ada tantangan, ada kesulitan yang dia hadapi. Tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Ketika orang-orang berkata jangan ke sana, dia tidak hiraukan. Ketika orang-orang berkata jangan dekat-dekat, dia tutup telinganya. Yang satu-satunya dia melihat hanya di sana ada Yesus. Kalau aku bisa menjamah dia, maka aku akan sembuh. Enggak peduli kalian ngomong apa, enggak peduli bagaimana upaya mereka untuk menghalanginya. Matanya tertuju hanya kepada Yesus. Itulah sebabnya dengan langkah yang sangat-sangat lemah. Dia mulai mendekati Yesus dan dia jamah jubahnya. Dan Alkitab berkata ketika dia menjamah jubahnya, maka sembuhlah ia pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat wanita ini berani untuk menghampiri Tuhan? Dia percaya bukan saja Yesus berkuasa, tetapi dia percaya bahwa di dalam Yesus ada kasih karunia yang diberikan kepadanya. Dia yakin Yesus tidak akan menolaknya, biar orang menghalang-halanginya, orang menyingkirkannya. Tapi dia percaya ada kasih karunia yang dilepaskan Yesus baginya. Dia yakin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang sudah hadapi pada hari-hari ini, pandanglah kepada Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia berkuasa untuk menolong saudara. Itulah sebabnya, abaikan semua halangan. Tutup telinga saudara dari semua perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan negatif yang disampaikan oleh manusia. Tetapi arahkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Selama saudara bisa menjamahnya, maka kuasanya akan dialirkan atas hidup kita. Tuhan memberkati.
Malam hari ini saya mengajak saudara untuk mengarahkan iman saudara hanya kepada Tuhan. Menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan saudara. Apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu. Jangan ada hal yang mendistraksi hidup saudara. Sehingga saudara tergeser dari iman kita. Tergeser dari kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan.